Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah rahimakumullah, pada siang ini khatib akan menyampaikan tentang sifat-sifat hamba Allah penerima nikmat, yang itu sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufikina wal-mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang tetap taat, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi para jamaah rahimakumullah, dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ali Imran ayat 17, dinyatakan bahwasanya hamba-hamba Allah penerima nikmat itu ada 5. Yang pertama adalah as-sabirin, orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar ini sabar dalam artian as-sabru fi ta'atillah, as-sabru fi maharimillah, as-sabru 'anil musibah. Jadi para jamaah rahimakumullah, orang-orang yang sabar termasuk nantinya tergolong orang yang penerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, sikap dan sifat sabar ini sangat penting sekali ketika kita ini menjalani kehidupan kita di dunia ini. Karena bagaimanapun manusia di dunia ini menjalani kehidupan tidak terus tenang dan tentram saja,
Tetapi ada hal-hal yang kadang kita ini dicoba atau mendapatkan yang itu dinamakan musibah. Maka sebenarnya apa yang ketika kita itu mendapatkan atau menghadapi hal-hal yang itu kurang berkenan di dalam hati kita. Kita ambil saja firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi para jamaah rahimakumullah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Ada kalanya manusia itu akan dicoba dengan ketakutan, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan dari harta dan jiwa. Maka sebenarnya apa yang harus kita persembahkan, apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita ini, maka kita harus kembali lagi bahwasanya sadar diri kita bahwa kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobaan al-khawf, kita sudah merasakan bagaimana 2 tahun yang lalu kita merasakan adanya pandemi dan lain sebagainya. Ketakutan sangat luar biasa. Tetapi bagi orang-orang yang beriman ketika itu, kita ini sudah berikhtiar dan kita pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah pun sudah memberikan keselamatan kepada kita semua. Para jamaah rahimakumullah. Yang selanjutnya, sifat hamba Allah penerima nikmat menurut Quran surat Ali Imran ayat 17 yang kedua dinyatakan dengan As-Sadiqin. As-Sadiqin adalah orang-orang yang membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya itu kadang tidak sesuai dengan nalar akal kita, atau mungkin mereka belum memahaminya. Tetapi kita harus betul-betul mengimaninya. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ketika Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang hanya 1 malam saja, maka orang-orang ketika itu tidak mempercayainya. Tetapi ketika Abu Bakar ditanya oleh para sahabat yang lain, maka Abu Bakar hanya menjawab sodaqtu. Jadi saya mengimani dan saya mempercayai apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-shadiqin adalah bagaimana kita ini membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan itu perlu dengan keimanan yang sangat luar biasa ditanamkan pada diri kita. Para jamaah rahimakumullah, as-shadiqin juga ada yang mengartikan sebagai orang-orang yang mempunyai keras dan niat yang tulus untuk meniti jalan yang benar. Jadi bagaimanapun apa yang sudah kita munajatkan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Rabb kami, tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang engkau murkai dan engkau sesatkan. Itu sering kita dan tiap hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dinamakan as-shadiqin itu bahasanya ada orang-orang yang mempunyai kemauan yang keras dan niat yang tulus untuk meniti jalan yang benar. Dalam artian kita ini mau, misalnya kita minas syirki ila tauhid. Jadi kepada perbuatan-perbuatan yang berbau syirik, kita pun nantinya akan berpindah atau hijrah kepada hal-hal yang itu kepada ketauhidan, kepada hal-hal yang nantinya menuju kepada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun berusaha melakukan apa yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Sifat hamba penerima nikmat yang ketiga menurut Quran surat Ali Imran ayat 17, yaitu dinyatakan dengan orang-orang al-qanitin. Al-qanitin adalah orang-orang yang taat. Taat dalam artian beribadah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian ketika kita beriman itu betul-betul al-imanu aqdun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa af'alun bil arkan. Kita mengimani dengan hati kita, terucap dengan lisan kita, kemudian betul-betul kita ini melakukan dan melaksanakan dengan perbuatan kita. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Salah satunya, tegakkan salat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ada perintah itu, maka kita harus satu meyakini dengan hati kita, dan jangan lupa kita pun melaksanakannya dengan perbuatan kita. Perbuatan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan contoh-contoh dari Nabi pun itu berusaha dengan hal-hal yang betul-betul baik menuju maradhatillah. Para jamaah rahimakumullah. Yang keempat, bahwasannya sifat hamba Allah penerima nikmat yang dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 17 dengan al-munfiqin. Jadi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebenarnya bagaimana komitmen kita saja. Bisa kita lakukan bahwasanya menafkahkan harta di jalan Allah itu bisa kita lakukan tiap hari, bisa kita lakukan sepekan sekali, kita bisa lakukan juga 1 bulan sekali, atau dalam kegiatan-kegiatan yang itu sifatnya insidental. Contohnya, kita mungkin berkomitmen dalam diri kita, ya Allah, bismillah, saya ini tiap hari ingin berinfak subuh. Maka kita komitmen dalam diri kita, insya Allah setiap hari 15.000, 20.000. Tetapi ini menjadikan amal-amal yang kontinu atau dinyatakan dengan istiqomah. Maka insya Allah nanti akan dibukakan jalan-jalan yang luar biasa kepada kita ketika kita ini menafkahkan harta kita di jalan Allah. Ada yang mungkin mengambil 1 pekan sekali,
di hari Jumat ini. Ada yang memberikan Jumat berkah atau yang lainnya. Ini sebenarnya bagaimana komitmen kita saja. Komitmen kita dalam diri kita yang itu nantinya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah. Yang kelima, sifat hamba Allah penerima nikmat yang dinyatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 17 dengan pernyataan wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi kita memohon ampun mungkin bisa saja setelah sholat, kita setelah mengerjakan sholat atau yang lainnya. Tetapi ternyata ada waktu-waktu juga yang mustajabah. Kalau dalam surat Ali Imran ayat 17 ini dinyatakan dengan wal mustaghfirina bil ashar, yaitu memohon ampun ketika waktu sahur, berarti di sepertiga malam. Jadi kalau kita diberi kesempatan kehidupan ini, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bangun sebelum subuh, maka ayo kita ini memohon ampun, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kalimat yang menyatakan, firman Allah yang menyatakan bahwasanya tentang permohonan ampun di sepertiga malam. Ada dalam surat Az-Zariyat juga di dalam ayat 18 yang redaksinya adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi di waktu sahur itu mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah rahimakumullah, insya Allah manusia itu tidak luput dari khilaf, dari kesalahan. Maka jangan sampai kita lalai memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ampunan ini sudah kita gapai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah anak keturunan kita atau kader-kader kita nanti menjadi anak-anak yang soleh. Masyarakat sekitar kita pun nantinya akan mendapatkan berkah juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa para jamaah rahimakumullah nanti melihat Quran surat Nuh, surat yang ke-71 ayat 10 sampai 12. Di sana dinyatakan bahwasanya orang-orang yang banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keadaan paceklik pun nantinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah yang mungkin saat ini belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyak memohon ampun, maka insya Allah Allah pun akan memberikan jalan kemudahan. Dan kehidupan kita pun akan diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga nantinya tergolong hamba-hamba Allah yang beruntung. Para jamaah rahimakumullah, semoga kita ini digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang sabar, hamba-hamba Allah yang selalu membenarkan apa yang diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, selalu berusaha meningkatkan ketaatan kita, dan kita pun bisa bangun di sepertiga malam dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Istaghfirullah, innallaha ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ittaqillaha haitsuma kunta wa'atabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa hallimna bil afiyah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta munzilin. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban wa anta khairur raziqin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika jubni wal bukh wa na'udzubika min ghalabati dini wa qahrir rijal. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.